Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan telah mengantarkan kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Kita sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan begitu besar di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau setia memelihara kehidupan kami. Engkau telah mengantarkan kami pada pagi hari ini. Kami senantiasa ada dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti serta memahami firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini terambil dari kitab Imamat pasal 26 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Saudara-saudara, kita semua tahu apa itu berkat. Bahkan setiap hari kita selalu meminta berkat kepada Tuhan. Pokoknya berkat adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita bersyukur, membuat kita berteriak dengan gembira, haleluya. Berkat adalah apa yang bisa menjadi bahan kesaksian kita di dalam kebaktian di hadapan jemaat. Misalnya ketika anak-anak kita naik kelas, ketika kita mendapatkan kesembuhan dari penyakit, ketika kita mendapatkan mobil baru, naik pangkat atau naik gaji, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang baik, yang indah, yang manis, dan lain-lain yang kita terima, terlepas dari baik atau tidaknya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan begitu baik, karena Ia mengaruniakan saya kesembuhan walaupun saya kurang aktif beribadah. Seperti itulah kadang-kadang kita mengatakannya. Saudara-saudara, latar belakang dari bacaan kita ialah Allah tidak hanya melepaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, tetapi juga
membuat perjanjian dengan mereka. Umat Israel kini telah berganti tuan dari kekejaman bangsa Mesir kepada Allah yang penuh kasih dan rahmat. Di dalam perjanjian itu, umat Israel dipanggil untuk taat kepada Allah. Ketaatan dimulai dari hal yang sederhana, yaitu larangan membuat patung atau tugu untuk disembah. Ketaatan yang lebih dalam, yakni melalui perayaan Sabat. Pada perayaan itu, umat Israel diajak untuk berfokus kepada Allah. Di bagian bacaan kita ini, kita melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang cemburu. Allah cemburu karena umat Israel adalah miliknya. Bila mereka tidak menyembah Tuhan, berarti mereka menolak mengakui Dia sebagai pemilik dan penebus mereka. Ini menjadi dasar pemberlakuan berkat atau kutuk dalam ikatan perjanjian itu. Allah berkenan kepada ketaatan. Allah berjanji akan memberikan berkat bagi mereka yang taat. Berkat yang dijanjikan Allah dalam nas ini begitu banyak dan besar. Ayat 3-13 berisikan janji-janji berkat Allah. Allah yang telah bertindak menebus umatnya dari perbudakan Mesir, kemudian menjanjikan berkat yang berlimpah, baik dari segi ekonomi, yaitu kecukupan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam hal keamanan dari para bangsa musuh yang mengintai mereka. Janji berkatnya juga akan diteruskan kepada anak cucu Israel yang akan menikmati kelimpahan yang dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Allah sendiri akan menjadi raja mereka yang memerintah dari kemah suci yang ada di pusat perkemahan Israel. Mereka akan selama-lamanya menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Mereka yang menerima janji berkat Allah harus tetap bekerja keras. Mereka harus mengerjakan ladang, menanam dan mengirik. Lewat kerja keras, maka berkat Allah dinyatakan atas mereka. Penegasan janji ini sangat penting, mengingat apa yang kelak akan dihadapi oleh umat Israel di Kanaan. Kepercayaan bahwa kesuburan tanah Kanaan hanyalah karena kuasa dewa-dewi Kanaan seperti Baal sudah sangat kuat mengakar di kalangan penduduk Kanaan. Karena itu, tantangan bagi umat Israel kelak adalah tetap bertahan untuk tidak tergoda, apalagi ikut-ikutan dalam hal menyembah berhala. Juga mengingat siapa sebenarnya yang telah terbukti menjadi penyelamat dan menjadi pembebas bagi mereka. Tetapi sayangnya, kelak dalam perjalanan hidup bangsa Israel, mereka begitu mudah melupakan kesetiaan Allah, bahkan meragukan kasih dan kuasa-Nya. Kekhawatiran akan kecukupan dalam hidup sehari-hari ternyata membuat mereka pada akhirnya meragukan Allah, bahkan berkhianat terhadap Allah. Akibatnya mereka pun menerima kutuk. Saudara-saudara, janji berkat yang diberikan kepada Israel juga dianugerahkan kepada umat Tuhan pada masa kini di dalam Kristus. Melalui Kristus, Allah menyatakan pemeliharaannya. Namun, hal ini tidak berarti anak Tuhan tidak akan menghadapi masalah, melainkan akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan menghadapi masalah-masalah itu. Oleh karena itu, jangan biarkan kekhawatiran akan hidup mencengkram kita, sehingga kita melupakan bahkan menyaksikan kuasa dan kasih setia Tuhan. Hiduplah sedemikian rupa
sehingga kita tidak mengkhianati Allah. Jangan sampai kita mengalami kutuk dahsyat seperti yang dialami oleh Israel. Ketaatan kepada Allah adalah kunci menyambut perjanjian antara Allah dan manusia. Dalam perjanjian itu, Allah menyatakan akan memberikan berkat kepada manusia. Manusia meresponnya melalui ketaatan yang dinyatakan melalui kerja keras. Menjadi orang yang taat pada masa kini seringkali dianggap kuno dan bodoh oleh orang-orang lain. Namun, ketaatan adalah hal yang Allah kehendaki atas kita. Dengan hidup taat, kita siap untuk menerima berkat Allah. Tuhan memberkati kita senantiasa. Berkat-Nya melimpah atas kita. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kasih Tuhan menyertai kita sepanjang masa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Tuhan hendak menyatakan berkat-Mu bagi kami. Kami sebagai anak-anak-Mu harus taat terhadap segala perintah-perintah Tuhan. Supaya dengan demikian, berkat-Mu senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, oleh berkat Tuhan, kami dapat menikmatinya. Ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati BPMR, GBKP Runggun, Bogor Barat, beserta majelis, unit pelayanan, dan juga seluruh jemaat-Mu. Tuhan, pimpin mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya semua program kerja pelayanan yang hendak mereka kerjakan ke depan, biarlah semuanya dapat dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, sehingga terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di tengah-tengah Runggun, Bogor Barat. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan Pendeta MK Meliala dan keluarga besar. Engkau melihat bagaimana kedukaan yang mendalam saat ini menyelimuti hati mereka. Sejak Tuhan memanggil pulang ke pangkuan-Mu Nora Pendeta MK Meliala beberapa hari yang lalu. Tuhan terus menopang, memberikan kekuatan serta penghiburan sejati bagi hamba Tuhan dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Nora, supaya mereka semua lekas terhibur. Berkati kami semua Bapa dalam mengerjakan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima semua yang terbaik, yang terindah, yang termanis, yang Tuhan hendak nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom, Mejuah-juah, Manbanta Krina.